wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan keluarga besar dari kedua mempelai, 4 keluarga berarti. Semoga Allah senantiasa memberikan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Pertama ya, untuk Nanda Aziz, juga Arifin, dan juga Amalia, juga Dika. Harus yang ditata adalah hati dulu. Nikah itu kalau niatnya nggak benar, setelah pernikahan itulah yang menjadi tidak indah. Kalau orang menikahnya itu karena mencari ridho Allah, maka semua yang dilakukan nanti akan jadi nilai pahala. Yang menikah dengan seseorang karena kekayaannya, maka dia akan menjadi orang yang terhinakan. Yang menikah dengan seseorang karena tahtanya, maka dia akan terhinakan. Tapi yang menikah karena Allah, maka dia akan mulia. Karena ini harus niat yang benar. Kemudian di dalam pernikahan itu ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang jelas intinya harus bahagia, nggak boleh ditawar sedikit pun. Harus bahagia, harus indah. Keindahan itu kita yang membuat. Kadang orang dalam rumah tangga itu membuat permasalahan. Ulah suami yang kurang berakhlak, ulah istri yang kurang berakhlak, sehingga menjadikan suasana rumah tangga itu suasana hambar, bahkan menjadi suasana yang panas. Bukan sekedar hambar, panas. Karena semuanya adalah tidak punya akhlak yang mulia. Padahal mula-mula indah, tapi kenapa semakin hari semakin berubah menjadi tidak indah? Karena yaitu tidak menggunakan akhlak yang baik. Maka yang pertama, niat di dalam hatimu. Dan ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Kamu anak-anak media tentu sudah banyak tahu dari Buya, di video-video Buya tentang menjaga keharmonisan rumah tangga. Yang pertama, jadikanlah pernikahanmu ini mencari kawan untuk kalian semakin dekat kepada Allah. Itu indah. Sehingga tanpa kalian sadari, pasanganmu semakin merasa dikontrol oleh Allah. Sehingga semakin besar pengabdiannya, besar cintanya, dan semakin terjaga. Tapi kalau pasangan kita ajari maksiat, dia semakin jauh, dia semakin mengganggu. Tapi kalau di rumah kita jadikan rumah dengan Allah dan Rasulnya, semakin indah, semakin subur cinta. Kenapa? Kalau pasangan kita semakin dekat kepada Allah, yang ada di hati kita adalah semakin percaya. Dan kepercayaan itulah yang menyuburkan cinta di dalam hati tersebut. Tapi kalau sudah pasangan kita ajari nggak benar itu sifatnya macam-macam, ngajari maksiat. Termasuk zaman-zaman rusak nonton film kotor. Ada hari-hari ini ada pengantin baru nonton film kotor. Itu mengajari pasangannya untuk melakukan kehinaan. Akhirnya mengajari pasangannya untuk ini bentuk kemaksiatan, sehingga semakin tidak indah, semakin jauh dari Allah, semakin kurang percaya, kehinaan. Maka dengan Allah. Yang kedua, jadikanlah pernikahanmu ini adalah untuk mencari kawan di dalam berbakti kepada orang tua. Maka rumusnya sederhana, jadikanlah istrimu itu semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya, bukan bapak ibumu, bukan. Jadikanlah istrimu semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Sebab kalau kamu punya istri yang dia baik betul dengan bapak ibunya, itu adalah istri yang penuh berkah. Ingatkan telepon, terus ingatkan agar dia selalu sambung dengan bapak ibunya. Kalau kamu menjadi suami seperti itu, kamu sukses. Sebab ada suami gila, istrinya tuh hubungan telepon dengan ibunya nggak boleh, dengan bapaknya nggak boleh. Ini aneh.
Bahkan mungkin seorang suami kadang-kadang harus menyisihkan rezekinya untuk berikan hadiah untuk bapak ibunya sang istri. Maka itu adalah mengambil hati yang luar biasa kepada sang istri. Dia akan jatuh cinta yang kesekian kalinya. Sekecil apapun hadiah, tanda ingat kita. Begitu sebaliknya, wahai anak-anak putriku Dika, Amalia, jadikanlah suamimu itu semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Ingatkan, kalau teleponnya kurang sopan kau ingatkan, kalau tidak ingat kau ingatkan. Bang, ibumu maksud bang, sudah telepon belum, kirim hadiah belum? Coba ini, kalau hidup cara hidup semacam ini dihadirkan di rumah kita, semakin hari yang ada adalah cinta semakin subur. Ada seorang istri itu kalau suaminya tuh memberi hadiah ke ibunya tuh marah-marah. Ada, kita ketemu di masyarakat tuh, istrinya cemberut. Kalau sudah istri suami itu transfer duit ke bapak ibunya itu cemberut saja. Itu adalah manusia wanita gila. Kalian di pesantren itu adalah kunci keindahan yang dilupakan sebagian orang. Jadi begini kan kaidahnya tuh, untuk menumbuhkan cinta pasanganmu, cintailah, berbaik-baiklah dengan orang yang dicintainya, maka akan semakin tumbuh subur cintanya pada dia. Sangat mencintai bapak ibunya kok, maka jika bapak ibunya kau baikin, maka cintanya akan tumbuh kepada cintanya kepadamu akan tumbuh semakin subur. Itu kan sederhana rumusnya. Jangan dihalangi tentang ya itu adalah istrimu. Jangan sampai tidak boleh seperti santri ngantuk salah baca kitab Al-Qutirijan. Kamu sudah diberikan oleh bapakmu kepadaku, jadi kamu tidak boleh kemana-mana. Ini gila. Bahkan seorang suami bisa berkata begini, wahai istriku, kemanapun kau pergi kau harus izin, tapi spesial untuk ayah ibumu nggak perlu. Nah ini adalah keindahan. Begitu juga seorang istri mungkin sering ingat ke bang, sudah kirim belum ibu? Sudah kirim ke adik-adik belum? Masya Allah, ya Allah, istriku, saya aja lupa kalau sudah diingatkan istri saya, tambah sayang. Ternyata cinta itu loh irama, keindahan cinta itu seperti itu. Semakin hari, semampu apapun, enggaknya kita tidak bisa beri hadiah besar, tapi ada nilainya, ada maknanya di pasangan kita itu. Ya? Saudara, adik-adik istrimu kau perhatikan, biarpun hanya sekedar memberikan hadiah sepele karena mungkin belum punya misalnya. Di saat mereka datang sambut dengan lapang hati. Ada suatu ketika, ini orang kaya cukup di Cirebon ini diuji oleh Allah dengan hati tidak baik. Kalau mertuanya datang, mertua itu berarti kan ayah istrinya. Kalau ayah ibu istrinya masuk datang, dia langsung nginep di hotel. Jadi dia nggak merasa, jadi tampak nggak nyaman kalau memang mertuanya itu datang, dia langsung pergi ke hotel, nggak protes gitu. Memang begitulah kelemahan akal orang, tidak bisa ngerayu, tidak bisa menumbuhkan cinta, pasti hidupnya tidak mesra orang begitu. Kemudian yang ketiga adalah, jadikanlah hidupmu itu adalah untuk berjuang di jalan Allah. Nanti kamu akan dapatkan pertolongan dari Allah. Intan surullah yang surkum. Sudahlah, dengan Allah selama ini kamu meniti dari sini, berjuang di jalan Allah, maka di sini akan Allah beri pertama kaya hati. Ternyata apapun yang kau dapat, kalian bisa bersyukur, kenikmatan yang tidak bisa dirasakan oleh orang di luar dengan sesuatu yang melimpah sekalipun. Karena kedekatanmu dengan Allah, berjuang di jalan Allah. Dan selama ini kalian mulai dari dakwah, berjuang di media, terus kan kalaupun ada upaya usaha yang lainnya, itu babnya beda. Jadi kan nomor satu adalah dengan Allah ini. Maka nanti ada keberkahan di balik ini semua yang kalian tidak bisa menduga-duga sebelumnya. Ternyata ketentraman hati, mungkin tidak banyak yang aku dapat, tapi ternyata kenapa aku makan kok jadi nikmat semuanya. Sebab begitu sebaliknya, orang hatinya panas, gersang, kelihatannya duitnya banyak sekali, tapi panas, tidak menemukan kesejukan. Nah, ini yang harus kalian perhatikan itu. Kemudian selanjutnya banyak, mungkin ada 10 poin yang kalian teruskan lagi nanti. Di antaranya adalah membiasakan menjaga mata, itu penting sekali. Jangan meremehkan karena kamu di media sering buka internet dan sebagainya. Bahkan yang bukan urusan dengan media pun hendaknya juga menjaga, karena mata ini rusak sekali. Pintunya jendela hati itu mata. Sebab nonton, melihat sesuatu. Laki-laki sering lihat perempuan, baik di internet apa. Seorang laki perempuan lihat laki-laki. Akhirnya apa yang ada di hatinya? Meremehkan pasangannya. Karena pasangannya tidak seindah, tidak sebagus yang dilihat. Maka Al-Quran mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kalau kita semakin menjaga mata kita, maka pasangan kita semakin hari semakin cantik, semakin ganteng dari mata kita sendiri. Makanya karena di media sering astagfirullah,
Istighfar, saya langsung bayangkan istrinya, aku melihat istri. Kan namanya media, internet kadang-kadang kebuka tiba-tiba tanpa kita sadari. Tidak, itu tidak boleh. Sehingga hati kita semakin terarah kepada pasangan kita, semakin fokus kepada pasangan kita. Ini menjadikan semakin indah banget. Tapi kalau sudah hati sudah balik berubah, akhirnya merendahkan, istriku cuma begitu, tidak seperti dia yang aku lihat di gambar itu. Tidak. Sang perempuan pun mengatakan, suamiku tidak seperti itu, tersiksa hidupnya. Bahkan sampai ada suatu kita ada orang ustadz picisan marah-marah, suami istri boleh enggak kalau nonton film kotor? Nggak boleh. Apa ini ustadz, keras ustadz ini. Karena sebenarnya di saat dia menonton film kotor itu, dia bangkit syahwatnya bukan karena pasangannya, karena yang dilihat. Dan na'udzubillah, ini adalah bahaya sekali. Hari ini makanya kita sering di pengajian pengantin selalu kita ingatkan yang demikian. Karena ada yang seolah-olah begini, mentang-mentang sudah nikah boleh melihat ini bebas. Oh tidak. Sehingga ternyata yang rusak adalah hatinya. Sehingga hatinya menjadi, ternyata dia mencari yang tidak ada. Karena namanya film tuh di hayalannya, nggak ada. Sehingga mengatakan istriku tidak punya seperti itu, suamiku tidak punya. Akhirnya. Sehingga sampai seorang laki-laki berkata, berarti betul punya, saya tidak bangkit syahwat saya kecuali setelah saya melihat film kotor. Baru setelah film itu baru bangkit. Astagfirullah. Sementara kalau orang menjaga matanya, disentuh istrinya sudah langsung bangkit syahwatnya. Dengan suaminya bergetar hati, tapi lihat, karena sering matanya kotor melihat ke sana kemari. Itu adalah kesalahan kita sendiri. Selanjutnya adalah ada 10 sebetulnya yang dilanjutkan. Selanjutnya adalah lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Hilangkan tuntutan. Kalau kamu mencari kekurangan pasanganmu, ada, semua punya kekurangan. Seorang istri mencari kekurangan suami pasti ada kekurangan. Tapi kalau menjalani hidup dengan ini, menjalankan apa yang kewajiban. Sebagai seorang suami kewajibannya apa? Istri kewajibannya, lakukan. Jangan menuntut kecil apapun kekurangan pasanganmu. Bahkan kalau itu tugasnya dia tidak terlaksanakan, alangkah indahnya aku yang menyelesaikannya. Ini kadang hidup tuntut menuntut. Sehingga di rumah, ini kerjaanmu. Ini kayak, ya mungkin istri karena sibuk tidak bisa menyelesaikan kerjaan rumahnya. Suami pulang Masya Allah menyempurnakannya. Atau mungkin kerjaan suami, ternyata suami karena mungkin capek nggak bisa menyelesaikan, istri menyelesaikan biasa. Nabi di rumah juga pernah menyapu, Nabi memungut sampah, tidak usah sok. Di rumah Nabi memungut, yaqumu manzilahu. Nabi juga pernah memeras susu dengan tangan beliau sendiri, memberi makan ternak dengan tangan. Padahal beliau bisa menyuruh siapa saja. Tapi akhlak tawadhu beliau ini. Jadi kekurangan itu kalau kamu ungkit, nanti pasanganmu akan mengungkit kekuranganmu juga. Dia akan membalas. Kalau kita menyebut kekurangan pasangan kita, dia akan mencari, suatu ketika akan diungkap. Makanya lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Kalau ada kekurangan, masih banyak kelebihannya. Semua punya kekurangan. Kalau ada orang menikah dengan orang yang tidak punya kekurangan, sampai mati nggak menikah. Semua punya kekurangan dari kita. Inilah yang harus kita tutup. Nah, kalau bahasa guyonan Buya itu, kalau mau mencari suami itu mau mencari istri itu yang matanya melek bener, tanya akhlak segala macam gini-gini, yang jelas matanya. Tapi kalau sudah jadi istrimu, jadi pandanglah. Jadi kalau memandang calon istri itu matanya melek, bener enggak ini akhlaknya kayak apa? Tapi kalau sudah jadi istrimu, pandanglah istrimu dengan mata remeng-remeng gitu. Pandanglah suami dengan mata remeng-remeng. Ini jangan melek-melek amat lah, ada kekurangan dimaafin, itulah. Ini dikit-dikit tuntut ini ada. Termasuk dalam hal-hal pelayanan. Subhanallah, seorang istri kadang menjelang haid ada sedikit perubahan. Suami tiba-tiba di luar bertemu dengan orang yang bikin kesel, sampai di rumah sisa kesalnya masih ada. Jadi gampang pahamlah kalau suami pulang dari, wah kayaknya suami saya agak cemberut, ada masalah. Jadi digodain aja dah. Makanya kan saya ya digodain ya. Jadilah istri paling ganjen lah di rumahnya sendiri itu. Jadilah suami yang usil saja. Saya nggak cari begitu keindahan. Tegang-tegang ahli ibadah pulang ke rumah, assalamualaikum, langsung ke sholat 2 rakaat, sholatnya 10 rakaat, ngaji 2 juz dulu, istrinya nggak dikasih, nggak begitu, nggak indah. Jadi biasakan dengan kebaikan. Jadi jangan menuntut banyak hal, termasuk pelayanan. Mungkin istrimu kurang dalam melayani karena mungkin belum terbiasa, tinggal berlatih. Jangan menuntut, kenapa nggak seperti dia, nggak seperti dia, jangan. Kita terima kasih. Apapun yang diberikan untuk kita adalah pelayanan yang baik. Suamimu memberikan pelayanan yang kurang,
dimaafkan, lapang hati. Nanti semakin hari semakin belajar kita. Beri contoh pelayanan yang baik, termasuk dalam urusan hubungan suami istri dan sebagainya. Jangan main-main, jangan menyifati dengan sifat yang tidak menyenangkan kepada pasangan. Sampai suatu ketika ya, biarpun itu sederhana, mohon maaf, ini adalah masalah pribadi, subhanallah, ya, menyifati sesuatu yang tidak pantas tentang hubungan suami istri. Kok kamu gini, kau gini, atau menyifati yang sifat itu adalah menyakitkan hati. Yang menjadikan kita itu adalah bersemangat dalam urusan pribadi adalah kerinduan kita, syahwat yang Allah berikan kepada kita, dan menjaganya kita. Di saat kita menjaga dari yang haram, maka di saat melampiaskan dengan yang halal akan maksimal, tidak ada bandingannya. Tapi di saat kita cecer kenikmatannya dengan yang haram, di rumah menjadi tidak indah. Maka termasuk di dalam urusan apa, pelayanan, istri masaknya kurang enak, ya Masya Allah, jangan masak tidak bisa ya, masak aja nggak usah marah-marah, nanti kita ajari masak lah gitu. Atau termasuk nanti kalau istri urusan nafkah suami, ya kita terima apa adanya. Dari suami adalah berkah, dimakan berkah, seadanya kita terima. Pandai-pandailah seorang istri menyimpan rezekinya suami supaya cukup. Gimana caranya? Itu istri hebat. Istri hebat adalah istri yang bisa manage, diberi pas tapi tetap saja lebih, itu hebat. Yang repot adalah istri kurang, terus laporan yang banyak, tagihannya banyak, ngerti suaminya tahun depan dapat rezeki, bulan depan nih suaminya dapat rezeki, sudah kredit ya. Ini istri menyakitkan itu. Nah, kredit dulu Anda. Nggak tahu saya. Ya, ini ada istri nggak benar. Istri yang bisa menjaga suaminya dengan. Kemudian juga ya diantaranya selanjutnya yang ke-6 atau ke-7, biasakan dengan kesederhanaan. Biarpun suatu ketika Allah memberikan kepadamu rezeki yang melimpah, biasakan kesederhanaan. Yang menjadi nikmat adalah biasa dengan kesederhanaan, sehingga kamu tidak akan capek. Ala kadarnya. Kalau diberi mobil mewah misalnya, pakai tapi tanpa sombong. Di saat tidak punya, nggak mengejar kita. Di saat diberi sepeda, alhamdulillah. Di saat makan, masya Allah. Saya itu kadang-kadang bingung. Di saat sekarang itu makan kan segalanya ada. Tapi saya kebayang nikmatnya. Saya ngomong sama Umi itu, waktu di Yaman tuh makanan kita kan sangat sederhana sekali, tapi lahap betul kita. Sampai saya mencari nikmatnya itu kok susah. Waktu di Yaman dengan 6 tahun kita adalah dengan sederhana. Ada sebagian anak-anak capek dan sebagainya. Kalau mau capek-capekan, ayo adu-aduan capek. Saya juga punya capek ya. Bayangkan di musim panas itu kita itu uang itu dapat uang itu setiap tanggal 15 atau 17, 20 sudah habis semuanya pasti. Dan kita mengandalkan makan. Kita tidak pernah, selalu kita makan dari makan jatah pondok, jatah kampus. Itu makan jatah kampus, karena sayang kita dapat jatah kampus, nggak usah gengsi. Sekarang ada sebagian, makanya kadang-kadang tak marahi anak-anak yang ada di sini. Sok banget jatah pondok tidak diambil, nggak mau ngambil jatah pondok. Ambil jatah pondok, sisanya duit simpen. Kalau banyak sedekahkan orang lain. Kalau banyak duit, nggak mau ngambil jatah pondok, makanya enak-enak belanja, nyungsep ya, utangnya banyak itu pasti. Dan kita mengambil jatah pondok, jatah kampus, kita makan nasi, tinggal kita nambahi sambal dari ini, enaknya luar biasa. Nyari nikmatnya hari itu nggak ada. Sampai suatu ketika, bayangkan, listrik dicopot, nggak punya duit kita. Di musim panas, bayangkan, musim panas itu rumah baru. Rumah baru itu adalah dari semen. Kalau musim panas itu kayak di open. Jadi taruh di dalam itu mateng orang. Listrik dicopot, kita nggak punya duit. Waduh, gimana? Nggak akan nyala kecuali kita bayar. Berapa hari itu? Kita malu ngomong sama tetangga. Ya sudah, setiap malam tuh dibuka jendela, kipas-kipas begitu terus. Rupanya tetangga itu melihat setiap habis sholat isya tuh kok dia dulu mah kenapa gelap ini. Ya, akhirnya kita ngomong dah, dipergoi, kita sama-sama sholat ya. Hemat tuh nggak ada listriknya, ada mana? Dia belum bayar nanti. Iya masih nanti insya Allah. Akhirnya dikasih kabel satu, kipas, nikmatnya pakai kipas satu dari jendelanya. Subhanallah. Ayo kalau mau capek-capekan begitu. Kemudian akhirnya Buya ke Indonesia. Sampai di Indonesia karena tugas dari Habib guru, kita tugas 1 tahun lebih. Akhirnya Buya di Cirebon itu sebelum pondok ini kita tempat Buya punya kamar istimewa yang Buya ceritakan. Mungkin kamar terlengkap, tidak ada kamarnya orang seperti kamar Buya itu. Kamar istimewa lengkap sekali. Jadi anak-anak saya, bos-bos enggak kayak kita tuh. Jadi satu kamar begitu, kamar mandinya di luar mojok begitu. Di dalam kamar lengkap, ada kasur, ada kompor. Maksudnya lengkap semuanya di dalam kamar. Kompornya saya masak di situ. Jadi kamar lengkap 1,5 tahun di Cirebon itu. Jadi kamar paling lengkap ya kamar Buya itu, nggak ada. Kompornya di situ, masak di situ, nyuci piring di situ pakai. Jadi
Sudah lah, ini kamera paling lengkap, hebat sudah. Itu 1,5 tahun no problem, nggak ada masalah. Yang menjadi masalah rupanya hati kita sendiri punya tamak, keinginan yang aneh-aneh. Hidup jadi susah. Syukuri apa yang Allah karuniakan, hidup semakin indah. Indah dan indah dan indah. Kemudian setelah itu ya sederhana, jangan biasa. Kalau tiba-tiba ada baju, jangan merek segala macam. Merek kain kafan nanti baju kita sama. Jadi sederhana. Kalau diberi oleh Allah yang bagus, syukuri, tapi bukan untuk sombong. Nikmati pemberian dari suamimu ya. Nah, siapa Dika sama ini nikmati semua. Anggap ini adalah sesuatu yang paling berharga dari suamiku. Sederhana tapi berharga dinilai. Buya 6 tahun di Yaman. 6 tahun menikah, sebelumnya 4 tahun. 6 tahun menikah. Biasa setiap akhir bulan. Tapi akhirnya Allah buka rezeki. Jadi di akhir-akhir 3 tahun atau 4 tahun terakhir itu, subhanallah, Buya kenalan sama orang Thailand namanya Abdurrahman itu. Dia adalah kapten kapal penangkapan ikan tuna. Ikan apa gitu khusus. Jadi pasti yang ketangkap ikan yang lain. Jadi satu karung dibawa. Jadi setiap minggu kita mendapatkan udang gede-gede sama ikan. Jadi setiap malam Jumat saya buat maulidan. Jadi Masya Allah. Jadi mungkin di Indonesia pun nggak pernah makan itu. Orang kaya Yaman pun nggak makan kayak gitu. Itu rezeki. Tapi setelah ya capek begitu. Nah, tapi biasa kita. Subhanallah, diuji oleh Allah. Di saat semua perlengkapan ada, disuruh pulang. Saya punya kompor, kulkas lengkap kayak rumah sendiri sudah. Suruh pulang. Pas ya sudah pulang. Rezekinya yang di sana. Masuk kamar istimewa tadi itu. Jadi jangan dianggap ternyata nggak ada beban. Buat Umi nggak ada beban, nggak ada jadi masalah. Karena yang penting kita senang. Ternyata setelah capek, keringatan di dalam, gayah nangis, jerit-jerit, kita bawa keluar, wah senengnya, blah, itu sudah biasa saja. Pindah ke Karangjalak dan seterusnya. Itulah nak. Jadi yang hidup itu sederhana, yang enak. Kalau ada rezeki yang banyak simpan, kalau kelebihan kasihkan orang. Yang terakhir, yang bukan yang terakhir, nanti masih ada. Biasakan, hidupkan budaya saling mengingatkan, mudah diingatkan dan mudah mengingatkan. Artinya kalau mudah diingatkan itu kalau diingat oleh pasanganmu ya, jangan membantah sedikit apapun. Biarpun pasanganmu itu salah mengingatkannya, ucapkan terima kasih, Masya Allah. Terima kasih yang, makasih bisa diingatkan. Baru nanti kalau berhujah lain kali, yang mau ngomong sedikit aja. Kemarin waktu saya yang ngingetin aku kemarin, iya kenapa? Mohon maaf, itu bukan saya. Nah jadi jangan membantahnya di hari itu, nanti. Jadi supaya nyaman, dia niat baik, kita pangkas, seolah-olah dikasih duit, nggak mau, kayak gitu. Jadi kalaupun istri mengingatkan salah, ntar dulu, ya sayang, Masya Allah, makasih banyak, ya Allah, makasih. Cuman nanti ingat ini, kalau kalau kita tidak salah nanti. Artinya mudah mengingatkan, mudah diingatkan, mudah mengingatkan. Ada seorang laki-laki keker, gagah perkasa, tapi ngingetin istrinya nggak berani, takut dia. Akhirnya istrinya bablas terus salah. Atau seorang istri begitu, nggak berani mengingatkan suaminya, takut nanti dikurangi uang jajannya. Nah ini adalah nggak ingatkan suamimu tanda cintamu, bang, nggak boleh itu bang, haram bang. Allah, tak tahunya suaminya bisa diingatkan, bangganya luar biasa, makasih yang diingatkan, kalau bukan karena kamu bablas abang nih, wah enak hidup begitu. Itulah, dan masih banyak poin-poin yang lainnya. Insya Allah cukup ya. Insya Allah nanti lanjutkan, cari buku video Buya, ditulis kalau perlu, dengar bersama. Tapi kalau dengar bersama untuk diriku ya. Kalau kamu dengar, ini nasib jeleknya orang kalau dengar ceramah itu. Kalau ustadznya, misalnya kita seorang laki-laki, ustadznya lagi cerita tentang kewajiban seorang perempuan, senggol sini, tuh dengar tuh mah, dengar tuh, ini nggak enak begitu, diam saja lah. Kalau dengar ceramah, diam aja, belajar masing-masing ini. Nanti giliran istrinya, pas ustadznya ngomong tentang kewajiban suami, oh denger loh, nggak usah ngomong gitu, biasa saja. Jadi aku akan dapat ilmu, selesai, indah, dengar, ya, insya Allah. Karena Allah semuanya, niatnya yang banyak, niat karena Allah, niatnya tadi agar mendapatkan rezeki, dijanjikan iyakun fuqara yughnihimullah. Kalau fakir akan dikasihkan oleh Allah ya. Insya Allah niat untuk mengabdi ke orang tua diniatkan, insya Allah. Kita mulai dari siapa? Dinikahkan sendiri atau gimana? Arifin dengan Dika, Pak Haji Hartono. Mau dinikah dari? Wakilkan, baik. Bismillah, kalau gitu. Wakilkan dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buya, saya mewakilkan kepada Buya untuk menikahkan seorang pria yang bernama Muhammad Arifin dengan putri saya yang bernama Dika Hartina, dengan dibayar mahar uang senilai 199.600 rupiah dan 1 cincin berlian. Baik,
Kemudian saya terima perwakilannya. Bismillah. Kemudian mau dinikahkan sendiri? Salah menikahkan sama Buya. Oke, insyaallah. Bismillah. Buya, Buya, saya mewakilkan kepada Buya kepada Buya untuk menikahkan seorang pria yang bernama Abdul Aziz bin Sadili dengan putri saya yang bernama Furqani Putri Hendrayani Amalia, dengan dibayar mahar 200.000 rupiah dan cincin emas 2 gram. Saya terima perwakilannya insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca khutbah nikah dulu, potongan khutbah yang pernah dibacakan oleh Rasulullah saat menikahkan putri beliau Sayyidat Fatimah Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matihi al-ma'budi bi qudratihi al-muta'i bi sultanihi al-marghubi min 'adzabihi wa satfatihi an-nafidhi amruhu fi sama'i wa ardihi alladhi khalaqal khalqa bi qudratihi wa mayyazahum bi ahkamihi wa 'azzahum bi dinihi wa akramahu bi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha tabaraka ismuhu ta'ala 'azamatu ja'ala al-musaharata sababan lahiqa wa amran muftarada aw sahja bil arham wa alzama al-anam faqal azza min qa'il wa asdaqul qailin wa walladhi khalaqa minal ma'i bashara ja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira wa amrullahi yajri ala qada'ihi wa qada'u yajri ila qadarihi wa likulli qada'in qadar wa likulli qadarin ajal wa likulli ajalin kitab yamhu Allahu man yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbukum subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Qala nabiyukum sallallahu alaihi wasallam tazawwajul waludal wadud fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Wa qala nabiyukum sallallahu alaihi wasallam idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfal iman falyattakhila fi nisfil baqi. Ma'asyiral muslimin, fa innal umura kullaha biyadillah yaqdi fiha ma yasha'u wa yahkum ma yurid. La muqaddima lima akhar wa la muakhira lima qaddam. La yajtami itnani wa la yaftariqani illa biqada'in wa qadar. Wa kitabi minallahi qad sabaq. Aqulu qouli hadha. Mari kita baca istighfar bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Insyaallah. Bismillah, niat yang benar ya. Niatkan Allah, kan Allah, kan Allah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Saya terima perwakilannya tadi, saya terima semuanya. Ya Muhammad Arifin, unkihuka wa uzawwijuka bima amara Allah bihi min imsaki ma'ruf tasrih bi ihsan. Ya Muhammad Arifin, angkahtuka wa zawwajtuka mahdubataka Dika Hartinah binta Hartono wakili bitaswijiha iyyaka bimahri mablah mi'ah tis'atisin alaf wa sitmi'ah rubiyah wa khatam minal jawrah halan. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Bismillah. Allah. Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Ya Abdul Aziz bin Sadili, unkihuka wa zawwijuka bima amara Allah bihi min imsaki ma'ruf tasrih bi ihsan. Ya Abdul Aziz, angkahtuka
wa zawwajtuka mahtubataka Amalia Furqani putri Hendrayani binta Hendra Wulan muwakkili bitaswijiha iyyaka bimahri mi'atain al-rubbiyah wa khatam min adhab jiramin khatam min dhahab halan. Masya Allah. Salat ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Masya Allah. Cepat jawabnya nih Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandanglah mereka dengan kasih sayang. Berikan ke hati mereka kecintaan yang sesungguhnya karenamu. Seperti yang kau janjikan yang menikah karenamu ya Allah, akan kau mudahkan urusan rezeki mereka. Iyakunu fuqara ya ni'mat. Lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah untuk berjuang di jalanmu ya Allah. Dan jadikan mereka adalah keluarga yang indah harmonis saling mencintai karenamu ya Allah. Berikan kepada mereka kelak keturunan yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jadikan dengan pernikahan ini mereka semakin dekat kepadamu ya Allah, semakin dekat kepadamu ya Allah. Jadikan dengan pernikahan mereka semakin baik dengan orang tua mereka ya Allah, saling mendukung untuk berbakti pada orang tua mereka. Jadikan dengan pernikahan mereka semakin baik dengan saudara-saudari mereka. Jadikan dengan pernikahan mereka semakin jangan dengan pernikahan ini mereka semakin baik dengan guru-guru mereka. Dan kami mohon ya Allah, jadikan pernikahan inilah pernikahannya hamba-hamba yang berjuang di jalanmu ya Allah. Tapakkan kaki mereka di jalan perjuangan di jalanmu ya Allah. Ridhai mereka, mudahkan segala urusan mereka. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan urusan orang tua mereka yang telah memudahkan urusan pernikahan ini ya Allah. Seperti yang dijanjikan kekasihmu Nabi Muhammad yang memudahkan urusan pernikahan, akan kau mudahkan urusan mereka. Maka kami mohon ya Allah, mudahkanlah urusan orang tua mereka yang telah memudahkan urusan pernikahan ini ya Allah. Pernikahan ini diagungkan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, pernikahan ini dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, jadikan kami ini adalah umat yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Jadi kami mohon ya Allah, berikan kepada kami mempelai, mertua, orang tua dan anak-anak kami semua keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari kedengkian, jauhkan kami dari dendam, jauhkan kami dari kebencian ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah, hingga kami tidak melengok kepada yang haram ya Allah. Yang halal ya Allah, puaskan kami dengan yang halal darimu ya Allah, sehingga kami tidak mengambil yang haram ya Allah. Jadikan pernikahan di dunia dan di akhirat ya Allah, dengan keturunan yang dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Masya Allah, terima kasih semuanya. Mana keluarga Waji? Masya Allah, Alhamdulillah masih banyak Waji. Masya Allah, ibu belakang. Masya Allah, masih Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Dari keluarga Aziz mana? Masya Allah. Arifin? Sallu ala Nabi. Masya Allah. Masih semuanya. Ya, khair. Bismillah.